kasih pimpinan Pak Subhan. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Subhan. Yang betul itu bagaimana penempatan jamaah haji di Mina itu sudah otorita dari pelaksana atau pemerintah, atau harus diskusi dulu dengan jamaah yang pertama. Sebab kalau harus diskusi dulu, jamaah kan harusnya belum diberangkatkan. Tapi Bapak tadi menyampaikan hasil diskusi dengan jamaah yang berada di Sisyah dan Raudhah. Kalau Bapak ingat, ketika rapat dengan Menteri, kan saya sudah menyampaikan juga agar supaya jamaah yang di Mina jangan sampai mengalami seperti tahun 2023 harus tidur di luar tenda. Ini sudah saya wanti-wanti setiap kali bertemu dengan Pak Menteri. Nah, disampaikanlah waktu itu bahwa nanti akan lebih baik karena tadi. Tetapi justru yang disampaikan oleh Bapak adalah diskusi dulu. Mana yang tepat? Diskusi dulu atau memang sudah ditentukan dulu? Saya mohon dijawab, nanti ada kelanjutannya. Baik, terima kasih. Untuk jamaah yang tanazul atau penempatan jamaah di Mina, itu diskusinya kan tidak sekaligus, itu kan panjang ceritanya. Ketika kami awal mula penyiapan itu, lalu kemudian di tahun ini ada tadi yang disampaikan Pak Wahid bahwa kita sepakat untuk tidak lagi menempati Mina Jadid, tentu kemudian kami mengukur kembali, dan ukuran-ukuran yang tersedia itu memang tidak memungkinkan bahwa space-nya itu longgar, tidak mungkin longgar. Nah, oleh karena itu maka setiap kali di dalam manasik maupun pertemuan-pertemuan situasi itu kami sampaikan. Nah, lalu kemudian di dalam pertemuan-pertemuan itu juga kita tanyakan kira-kira jamaah yang sudah biasa tanazul atau kelompok-kelompok yang menyelenggarakan ibadah haji biasa mentanazulkan jamaahnya itu seperti apa pendapatnya gitu. Itu kami dapat dari situ, Bu. Jadi bukan dari tiba-tiba kemudian kita mendapatkan angka gitu. Di jamaah yang sudah biasa memberangkatkan jamaah, lalu kemudian mereka melakukan bisa ngambil kesimpulannya, Bapak. Ya. Kemudian saya lanjut pertanyaan ketika menyampaikan kepada Pak Menteri, berhubung tempat space itu memang sudah kita ketahui berpuluh-puluh tahun sejak haji pertama di Mina ya segitu-gitu aja. Bahkan dulu Komisi 8 tahun yang lalu menyampaikan usul untuk di tingkat di Mina itu. Nah, kaitannya dengan tanazul, Pak. Secara resmi RDP dengan Menteri kan sudah disampaikan. Coba dihitung berapa yang bertempat dekat dengan Jamarot, itu berapa jumlahnya. Dan jika diperlukan itu harus resmi sehingga mereka mendapat perlindungan hukum. Ini saya ngomong tidak sekali dua kali dengan Menteri, Pak. Jawabannya tidak bisa. Tapi kenapa kemudian kok jawabnya seperti ini? Padahal waktu dengan RDP itu disampaikan tidak bisa, tidak boleh tanazul dan sebagainya. Tetapi faktanya Bapak menyampaikan itu sudah diperhitungkan tanazulnya aja sampai 40%. Nah, ini coba Bapak ingat-ingat bagaimana memutuskan bahwa nanti jamaah boleh bahkan sampai nanti makanannya pun itu meskipun tidak sama dengan yang ada di Mina, ini ternyata sudah diperhitungkan. Tentunya kan juga tidak adil itu bagi jamaah karena sangat terpautnya harga sangat jauh sekali. Itu jamaah dirugikan kalau seperti itu. Coba saya ingin dengar, nanti masih ada kelanjutan dari yang ini lagi. Tapi udah lebih 5 menit loh, Bu. Iya, kan satu orang 5 menit. Silakan, Pak. Terima kasih. Mohon izin, seingat kami tidak pernah menyampaikan bahwa akan memandatorikan di tahun ini gitu ya.
Tapi kami mencoba mendiskusikan kepada mitra kita di Arab Saudi, apakah karena mereka yang memberikan layanan, dan ternyata mereka belum sanggup untuk memberikan layanan jamaah yang tanazul, sehingga kami belum memandatorikan. Tetapi ketika ada jamaah yang secara mandiri, secara sukarela memilih tanazul, tentu kemudian kita harus juga melakukan pemantauan dan pengawasan. Nah, buktinya apa? Lalu kemudian setelah kita dapat angka kira-kira itu, kita minta untuk dilakukan adendum kontrak supaya mereka juga mendapatkan konsumsi. Nah, mereka tetap tidak sanggup berikan konsumsi dalam bentuk makanan apa yang sama dengan diberikan jamaah di Mina, sehingga mereka memberikan makanan roti-rotian yang bisa dikemas lebih cepat dan tahan lama gitu. Dan itu, Bu. Oke, selanjutnya Pak Wastam. Ya, Ketua, siap. Terima kasih, Ketua. Silakan Rika, cepat ya. Ya, yang saya hormati nih Ketua Pansus dan para anggota, yang saya hormati saksi Pak Subhan. Terima kasih. Agak mepet. Pak saksi. Ya agak kenceng, agak mepet. Pak saksi, saya mau menanyakan persis apa yang ditanyakan Pak Kavi, tapi ini saya meminta agar lebih dalam. Pertama, apa dasarnya melakukan murur pada jamaah haji? Apa dasarnya itu? Terus kedua, kriteria apa buat mereka? Yang ketiga, berapa jumlah haji murur? Karena gini, yang berkembang itu seakan-akan bahwa penambahan kuota haji khusus itu karena tidak mampu menampung di Armusna, sehingga tapi ini adalah jalan pemecahan yang dikeluarkan sama Kementerian Agama, seakan-akan bahwa apa yang masalah tercipta pada dasarnya sudah dikantongi pemecahannya. Maka saya tanyakan ini, Pak. Terima kasih, Pak Saksi. Assalamualaikum. Sudah. Selamat. Oke, 1,5 menit. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Wastam. Dasar murur pertama adalah tahun 2023 jamaah kita terakhir meninggalkan Musdalifah itu jam 13.32 menit. Artinya keterlambatannya luar biasa, dari target jam 8 itu menjadi jam 13.30. Nah, setelah kita coba mitigasi dari berbagai penyebab terjadinya keterlambatan itu selain karena adanya jemaah yang berjalan kaki menggunakan jalur bis, itu juga jumlah jamaah lansia yang cukup banyak. Mereka memerlukan waktu yang cukup panjang untuk loading, untuk naik dan turun. Nah, sehingga saya potong sedikit. Ya. Berarti kalau ada penambahan 10.000 nggak ada masalah ya? Karena pada dasarnya ini jauh-jauh hari loh Pak Saksi untuk merancang ini, tidak spontan. Karena saya pada saat di sana jamaah sudah bertanya ke saya, Pak, saya dijadwalkan seperti ini untuk tanazul dan murur. Jadi jauh-jauh hari ini, mungkin sekitar 10 hari atau berapa sebelum terjadinya masa wukuf. Terima kasih. Kalau murur itu bahkan 2 bulan sebelum operasional sudah kita rancang, Pak. Ya, karena apa? Pertama, pemindahan jamaah dari Mina Jadid sebanyak 27.000. Karena dia tidak lagi menempati Mina Jadid, otomatis ketika mabit dia harus menempati Musdalifah yang asli. Nah, itu 27.000. Lalu kemudian Arab Saudi itu menambah toilet di area Musdalifah. Seluruh toilet itu mengambil space hampir 20.000 meter persegi, jadi 2 hektar. Nah, sehingga total area Musdalifah itu kalau kita hitung, ini kita hitung benar, itu totalnya 82.350 meter persegi. Nah, ketika 2023 ada jemaah kita 27.000 itu menempati Mina Jadid, yang ditempatkan di Musdalifah itu hanya 183.000. Nah, begitu kemudian jemaah yang 27.000 itu menempati area Musdalifah, ditambah pengurangan space
yang tadinya 82.350 meter persegi menjadi 62.350 meter persegi. Itu kemudian setiap jamaah kalau datang semuanya itu hanya menempati 0,29 meter, hanya 30 cm. Nah, oleh karena itu maka untuk mengantisipasi keterlambatan itu bahkan sudah didiskusikan juga di level pimpinan Kementerian Haji, harus ada skema jamaah yang tidak turun di Musdalifah. Terima kasih, saya potong sedikit. Kalau kira-kira ada penambahan 10.000 masih kira-kira masih bisa diantisipasi enggak, tidak Mbak Saksi? Terima kasih. Ya tentu sangat berat sekali ya, kalau itu sangat berat sekali. Karena apa? Kemudian kami mendiskusikan soal murur ini, siapa yang harus diberangkatkan lebih awal tanpa turun di Musdalifah. Nah, ini awalnya Arab Saudi minta supaya basisnya adalah maktab. Karena kalau maktab penuh, maka semua jamaah yang ada di maktab itu harus dimururkan. Sedangkan komposisi di maktab itu ada yang muda, ada yang sehat, ada yang tua, dan setengah tua, dan sakit. Nah, ketika kemudian kita diskusikan, kita konsultasikan dengan para ulama, maka kemudian yang harus diambil jalan tengahnya supaya mengurangi tekanan, maka adalah dipilih jamaah yang memang memiliki hak untuk mendapatkan keringanan, mendapatkan rukhsah. Maka dipilihlah jamaah lansia, disabilitas, risti, dan pendampingnya. Ketemulah angka 55.000 itu. Nah, lalu kemudian itu kita bawa ke Arab Saudi bahwa kalau skemanya maktab, maka kami yang berat menghadapi tekanan dari jamaah. Lagi pula bahwa kalau basisnya adalah maktab, seluruh maktab itu diangkut, maka akan bermasalah di parkir dan juga di loading, karena kalau satu maktab sekaligus tentu akan sangat padat. Oleh karena itu maka kemudian kita usulkan skema setiap maktab kebagian 25%. Nah, sehingga dari maktab 10 sampai maktab 100 itu jamaah kebagian murur. Itulah yang terjadi kemudian. Terima kasih Saksi. Saya memotong sedikit lagi. Ini kan ada perbedaan ya terjadi di posisi ini. Mohon maaf, ini kan membayarnya sama. Apakah ada pengembalian buat yang melakukan murur atau tanasul itu? Karena ini haknya kan nggak terpenuhi semuanya. Terima kasih. Betul, ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut tentang